Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua dalam perkuliahan Statistika Pendidikan, di mana kali ini akan kita bahas mengenai bagaimana langkah awal ketika seorang peneliti ingin memulai sebuah penelitian kuantitatif atau penelitian dengan menggunakan statistika. Sekaligus sebagai review dari pertemuan yang pertama kemarin, dan juga untuk mengingatkan kembali tentang yang belum mengumpulkan tugasnya. Jadi pada intinya, kalau kita berbicara mengenai statistika, mengenai penelitian data yang kuantitatif, maka ada step-step langkah-langkah yang harus dilakukan pertama kali. Langkah yang pertama adalah menentukan subjeknya. Jadi menentukan subjek adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Subjek, di mana subjek itu adalah sesuatu yang diteliti. Kalau dia adalah statistika pendidikan, berarti dia bisa banyak hal. Yang penting benda, bisa kurikulum, bisa sekolah, bisa orangnya, bisa manusianya. Manusia di sini bisa siswa, bisa guru, bisa dosen, mahasiswa, orang tua, santri TPQ, santri diniyah, santri pondok pesantren, apapun itu. Yang jelas dia merupakan sesuatu yang diteliti. Jadi subjek di sini macam-macam. Bisa kita katakan ada banyak contoh dari subjek ya. Ada misalnya yang paling sering itu siswa, bisa guru, bisa santri, bisa apalagi ya, bisa dosen, dan lain sebagainya. Ini contoh dari subjek. Nah sekarang misalnya saya beri satu gambaran contoh yang paling umum saja. Misalnya subjek yang dipilih di sini adalah siswa. Jadi ketika kita sudah menentukan subjeknya adalah siswa, tentu harus ada gambaran spesifiknya mana. Siswa ini siswa mana? Siswa jenjang apa dulu, misalnya siswa jenjang SMA. SMA mana? Dari SMA tersebut mau dipilih populasi yang mana? Misalnya hanya memilih untuk yang kelas 3 saja atau kelas 2 saja, atau mau secara keseluruhan sekolah, sehingga nanti diambil acak baik dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi nanti spesifiknya tahu. Lalu tentu saja jumlahnya, Anda ingin mengambil berapa orang. Misalnya dari data yang Anda terima, Anda punya satu sekolah dengan jumlah siswanya 500 orang. Kalau 500 orang tentu saja kita juga harus bijak. Apakah kalau dari 500 orang hanya mengambil 5 atau 10 orang itu sudah cukup mewakili kan gitu. Nah nanti perlu menentukan jumlahnya. Kalau masalah jumlah dari subjeknya, jumlah dari sampel yang diambil itu tentu saja nanti berkaitan dengan terkait jumlah yang diambil nanti berkaitan dengan jumlah populasinya itu sendiri dan jumlah keterwakilannya juga. Oke, lalu misalnya setelah menentukan siswa sudah ditentukan, lalu langkah selanjutnya apa setelah menentukan siswa? Setelah menentukan subjeknya, tentu saja yang dilakukan adalah menentukan variabelnya. Variabel adalah karakter dari si subjek yang akan berbeda-beda untuk setiap subjeknya, untuk setiap individu subjeknya. Siswa, misalnya yang dipilih adalah 15 siswa. Lalu karakter yang dipilih, karakter itu variabel itu adalah karakter ya. Berarti karakter itu sesuatu yang ada pada siswa itu apa saja. Misalnya kita berbicara variabel di sini, contoh dari variabelnya misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Bisa juga golongan darah. Bisa juga apalagi, kalau yang kaitannya sama pendidikan, misalnya nilai mata pelajaran, misalnya nilai IPA, nilai MTK, dan seterusnya. Lalu misalnya terkait pendidikan karakter, tingkat kedisiplinan. Lalu misalnya kaitannya dengan kaitannya dengan kompetensi ya, kompetensi misalnya kemampuan
kemampuan hafalan atau kecepatan hafalan, kemampuan menghitung, kecepatan menghitung, itu juga bisa. Kenapa hal-hal ini merupakan variabel? Kenapa hal-hal ini merupakan variabel? Karena semua ini yang ada di sini itu nanti akan berbeda-beda untuk setiap individunya. Contoh, variabel jenis kelamin dari si siswa, misalnya dipilih siswanya ada 10, jenis kelaminnya tentu saja akan berbeda-beda. Itu yang namanya akan bervariasi. Jadi variabel adalah karakter dari subjek yang akan berbeda-beda untuk setiap individu. Itu harus hafal dan harus dicatat. Variabel adalah karakter dari subjek yang akan berbeda-beda untuk setiap individunya. Jenis kelamin untuk misalnya 10 siswa, dari 10 siswa nanti ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Artinya jenis kelamin adalah variabel dari siswa. Lalu misalnya golongan darah. Begitupun golongan darah, dari 10 siswa nanti akan ada yang A, B, O gitu ya, B dan seterusnya. Lalu nilai IPA misalnya, nilai IPA dari 10 siswa nanti tentu saja akan terjadi variasi, ada yang nilainya 8, 7, 6 dan seterusnya. Itu namanya variasi. Jadi variabel adalah karakter dari siswa. Contoh variabel itu ini, semuanya ini adalah variabel. Dan variabel di sini ini nanti bisa ditentukan. Ada variabel yang kategorik, atau kita bisa kalau bahasa bodohnya, bahasa simpelnya, itu nanti akan ada variabel yang datanya itu adalah data, bukan angka, sama datanya yang data angka. Contoh, misalnya jenis kelamin, variabel jenis kelamin dari si siswa, itu nanti datanya adalah data yang bukan angka. Karena datanya adalah laki-laki dan perempuan. Golongan darah pun demikian, ini datanya bukan angka. Karena datanya nanti adalah A, B, O, B kan gitu. Lalu nanti kalau misalnya nilai IPA. Nah, kalau nilai IPA ini adalah contoh dari variabel yang datanya itu nanti dalam bentuk angka. Jadi variabel sendiri nanti secara gampang, secara simpel nanti akan ada data. Ada variabel yang angka, yang datanya itu angka, dan variabel yang datanya itu bukan angka. Seperti itu. Misalnya kita pilih variabel dari siswa yang akan kita jadikan objek atau sasaran penelitiannya adalah variabel nilai, jangan nilai IPA karena saya guru matematika ya, saya pengajar matematika. Misalnya variabelnya adalah variabel nilai MTK. Jadi misalnya saya memilih nilai MTK, saya selaku peneliti, saya memilih variabelnya adalah nilai MTK. Jadi itu 2 step awal untuk melakukan penelitian statistika atau penelitian kuantitatif. Menentukan subjek yang spesifik ya, siswanya siswa mana, jumlahnya berapa, dan nanti dijelaskan. Lalu menentukan variabel karakter dari si subjeknya, karakter dari siswanya yang pengen saya kaji dari nilai matematika. Kenapa saya memilih nilai matematika? Karena ini saya anggap sebagai variabel utama, variabel permasalahan, sesuatu yang ingin saya kaji. Kenapa? Karena misalnya saya adalah seorang guru matematika, maka karena saya seorang guru matematika, saya pengen tahu kira-kira nilai matematika itu kenapa ya kok bisa kayak gini. Kok bisa bervariasi gini, gimana ya? Kok nggak naik-naik ya nilainya? Kok untuk si A kok nilainya tinggi, kok untuk si B nilainya rendah? Jadi ada banyak pertanyaan mengenai nilai matematika dari si peserta didik yang ingin dikaji kan gitu. Maka ini kita katakan sebagai variabel, bisa saya tulis di sini ya, ini adalah variabel utama atau variabel permasalahannya. Variabel permasalahan, yaitu nilai matematika. Secara garis besar, memang dalam sebuah penelitian semuanya, mau dari penelitian kualitatif atau kuantitatif, semua pasti diawali dari permasalahan. Makanya dalam makalah, skripsi, apapun itu di awal pasti ada yang namanya problem, ada yang namanya rumusan masalah. Jadi memang menentukan rumusan masalah adalah langkah yang paling pertama.
Jadi inilah step pertama yang akan menjadi batu loncatan ketika seorang meneliti. Baru setelah nanti menemukan subjek, lalu ditemukan variabel yang pengen dikaji, baru nanti dikumpulkan datanya, ya, dengan cara pengumpulan data. Jadi misalnya saya memilih siswa 20 siswa dari SMA mana misalnya, lalu yang saya kaji adalah nilai matematikanya, variabel masalahnya adalah nilai matematikanya, lalu saya kumpulkan, oh ternyata si Amir nilainya 70, si Adi nilainya 35, si Budi nilainya 95 dan seterusnya. Itu namanya data. Jadi datanya itu yang 35, 70, 85, angka-angkanya itu namanya data. Kalau untuk kata ini ya, nilai matematikanya ini ya, ini adalah variabelnya. Ini bukan data. Nilai matematika ini bukan data, ini variabel. Adapun yang tadi 35, 75, 80 itu adalah data. Begitupun yang lain, jenis kelamin adalah variabel. Datanya itu laki-laki perempuan. Golongan darah variabel. Datanya itu adalah A, O, B, AB. Terus misalnya ketika kita berbicara kemampuan hafalannya itu adalah variabel. Datanya misalnya dalam skala yang lebih dalam skala yang lain ya, nanti misalnya kemampuannya itu pengen dibagi menjadi 4. Ada baik, sedang gitu. Baik, sedang, sangat baik. Nah itu namanya variabel. Itu namanya data ya. Jadi dari variabel kemampuan hafalan, datanya itu baik, sedang, sangat baik. Nah itu namanya datanya. Lalu misalnya dari variabel tingkat kedisiplinan. Nah, tingkat kedisiplinan misalnya dari tingkat kedisiplinan itu diambil dari nilai presensi dan nilai keaktifan di kelas. Itu juga bisa. Jadi variabel dari tingkat kedisiplinan, datanya berarti nanti si A itu berapa nilai tingkat kedisiplinannya dan seterusnya. Tapi kalau secara simpel pada dasarnya, kalau sudah menemukan seperti ini, maka inilah awal dari ketika seorang ingin melakukan penelitian. Menentukan subjek, menentukan variabel permasalahan, baru nanti dikumpulkan datanya. Tapi sebelum mengumpulkan data, tentu saja harus ditentukan dulu penelitian apa yang ingin diambil. Jadi menentukan subjek itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu menentukan variabel. Tadi sudah dikasih contoh ya, misalnya subjeknya adalah siswa, variabelnya adalah nilai matematika. Lalu dari kedua step ini, langkah yang selanjutnya adalah jika korelasi, kan kemarin penelitian kalau dari sisi statistik setidaknya ya, yang paling sering dipakai ada 2. Ada penelitian korelasi dan penelitian komparasi. Jika penelitian yang dipilih adalah penelitian korelasi, maka harus mencari variabel angka yang terkait. Jadi secara simpel ada variabel angka, ada variabel non-angka atau bukan angka. Jadi kalau ingin membuat korelasi, maka harus mencari satu variabel angka yang terkait. Misalnya, kita berbicara nilai matematika, pengen dibuat korelasi, maka variabel korelasinya atau variabel terkaitnya, variabel yang terkait itu misalnya dipilih motivasi belajar. Motivasi belajar ini juga variabel dari si siswa, dan ini juga bisa diangkakan, artinya ini juga bisa dalam bentuk variabel angka. Walaupun bisa juga bukan angka, tapi variabel motivasi belajar ini bisa diangkakan. Misalnya si guru nanti membuat kuesioner atau membuat kuesioner misalnya. Kuesioner ini nanti dibagikan kepada siswa, lalu setelah menilai kuesioner ternyata si guru mampu menilai, oh si A ini motivasi belajarnya 90, si B 85, si C ini hanya 30 dan seterusnya. Itu namanya variabel terkait. Kenapa menganggap bahwasannya motivasi belajar ini terkait? Ternyata si peneliti punya hipotesa gini, kayaknya semakin rendah motivasi belajar, semakin rendah pula nilai matematika. Begitu pula semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula motivasi belajar. Jadi punya dugaan seperti itu. Itu namanya hipotesa. Hipotesa atau dugaan sementaranya seperti itu. Makanya dia memilih variabelnya adalah motivasi belajar karena ingin membuktikan
Iya nggak antara motivasi belajar itu berkaitan dengan nilai matematika. Itu kalau pengen membuat penelitian korelasi. Nah, sekarang kalau pengen membuat penelitian komparasi, maka harus dicari variabel kategorik yang terkait. Variabel kategorik di sini yang dimaksud adalah variabel yang dia non angka, secara simpel ya, dia non angka. Artinya dia hanya berfungsi untuk mengkategorisasi, hanya berfungsi untuk mengelompokkan. Contoh dari variabel kategorik misalnya di sini jenis kelamin. Jenis kelamin itu contoh dari variabel kategorik. Jadi misalnya si peneliti memang dia memilih untuk membuat penelitian komparasi, dia misalnya lalu memilih variabel kategoriknya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Jadi dia memilih variabel kategorik yaitu jenis kelamin. Variabel kategorik adalah jenis kelamin misalnya. Maka si peneliti ini berarti dia memiliki sebuah hipotesa. Hipotesanya apa? Hipotesanya adalah jenis kelamin itu kan datanya itu ada laki-laki dan perempuan. Berarti si peneliti ini punya hipotesa gini. Semakin bukan semakin ya. Hipotesanya adalah nilai matematika ini dia ditentukan oleh jenis kelaminnya. Karena ternyata dari si peneliti ini punya hipotesa ini kok kayaknya kok kebanyakan yang dapat nilai tinggi kok yang perempuan ya. Sedangkan yang laki-laki kok kenapa nilainya rendah-rendah? Jangan-jangan memang nilai dari si perempuan, yang siswa perempuan yang perempuan ini, dia ternyata memang relatif atau secara signifikan nanti bisa dibuktikan yang perempuan nilainya lebih tinggi daripada yang laki-laki. Misalnya kayak gitu, dia punya hipotesa, punya dugaan. Nah, dugaan ini mencoba untuk dibuktikan. Nah, untuk membuktikannya berarti dia harus memilih satu variabel kategorik yaitu jenis kelamin. Karena tadi punya hipotesa, nilai matematika itu ditentukan oleh kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Sehingga perlu dibandingkan. Bandingkan itu nama lainnya adalah komparasi. Tuh, jadi langkahnya pada intinya ketika seorang ingin merumuskan sebuah penelitian statistika itu adalah menentukan subjek, menentukan variabel utama atau variabel permasalahan, lalu setelah itu dia menentukan apakah dia ingin membuat penelitian korelasi ataukah dia ingin membuat apakah dia ingin membuat penelitian korelasi atau apakah dia ingin membuat penelitian komparasi. Kalau ingin membuat korelasi maka harus mencari variabel terkait. Kalau ingin membuat penelitian komparasi maka dia harus mencari variabel kategorik. Variabel non angka atau bukan angka yang berfungsi untuk mengelompokkan. Karena komparasi itu membandingkan kelompok. Sedangkan korelasi itu mengkaitkan antara angka dengan angka. Nilai matematika itu variabel angka dan juga motivasi belajar itu juga variabel angka. Dicoba untuk dikaitkan gitu. Kalau komparasi, jenis kelamin itu variabel kelompok yang akan mengelompokkan menjadi laki-laki perempuan. Nanti akan dibandingkan antara nilai matematika kelompok yang laki-laki dan juga nilai matematika kelompok yang perempuan gitu. Jadi itu step awal ketika seorang ingin melakukan penelitian statistika. Nah, dari sini saya harapkan mahasiswa sudah mampu untuk menentukan satu masalah yang mencakup ini. Subjeknya apa, variabelnya apa, variabel utamanya. Lalu, ketika ingin dibuat korelasi, variabel terkaitnya apa, ketika ingin dibuat komparasi, variabel kategoriknya apa. Lalu sekarang yang akan saya bahas adalah mengenai tadi ada variabel angka, variabel kategorik, variabel angka, variabel bukan angka. Itu sebetulnya pembahasan mengenai apa itu? Itu adalah pembahasan mengenai ukuran data. Ya, jadi ada yang namanya pembahasan ukuran data. Apa itu ukuran data? Ukuran data adalah jadi kalau kita klasifikasikan di sini. Ukuran data itu merupakan dari sudut pandang ukuran data itu bisa dibagi menjadi 4 hal. Jadi variabel itu diklasifikasikan berdasarkan ukuran datanya,
terbagi menjadi 4. Jadi variabel itu terbagi menjadi 4 hal berdasarkan ukuran datanya. Kan variabel memiliki data. Nilai matematika ada datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Jenis kelamin ada datanya, ada laki-laki, perempuan gitu ya. Jadi dari si variabel ini, variabel-variabel tadi, jenis kelamin, nilai matematika, prestasi belajar, kemampuan hafalan, tingkat kedisiplinan, semua variabel itu dapat diklasifikasikan berdasarkan dari ukuran datanya. Ukuran data yang dimaksud di sini ada 4. Yang pertama ukuran data nominal, lalu ordinal, interval, terakhir rasio. Apa itu nominal, apa itu ordinal, apa itu interval, apa itu rasio? Secara mudah, nomor 1 nominal itu yang tadi dikenal sebagai variabel non-angka atau kategorik tadi. Jadi nomor 1 ini adalah variabel kategorik. Sedangkan variabel nomor 2, 3, 4, 5 ini adalah variabel angka atau yang berisi nilai yang bisa diangkakan. Tetapi nomor 1 sampai 4, nomor 2 sampai 4 ini memiliki perbedaan. Dan dari perbedaan itu nanti kita perlu memberikan pemilahan mana yang pengen dipakai gitu. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari masing-masing. Yang pertama, ukuran data nominal. Nomor 1 tadi ya, nomor 1 adalah ukuran data nominal yang dikenal pula dengan variabel kategorik. Jadi ukuran data nominal yang dikenal juga dengan data kategorik. Jika variabel data hanya berfungsi untuk mengelompokkan atau mengkategorikan. Jadi misalnya Anda memilih suatu variabel data dan dia hanya berfungsi untuk melakukan pengelompokan atau mengkategorikan, itu datanya ukurannya adalah ukuran data nominal. Jadi variabelnya dikatakan pula sebagai variabel nominal. Datanya juga dikatakan sebagai data nominal. Kalau apa? Kalau variabelnya itu hanya berfungsi untuk mengelompokkan. Contoh variabel yang hanya berfungsi untuk mengelompokkan tadi ya. Misalnya saya kasih contoh 2 saja, ada jenis kelamin, lalu ada golongan darah misalnya. Ini kedua hal ini adalah data nominal. Variabelnya ini adalah contoh dari variabel nominal. Kenapa? Karena datanya itu data nominal. Kenapa bisa dikatakan data nominal? Karena jenis kelamin ini datanya adalah laki-laki dan perempuan. Ini nanti mencoba hanya untuk mengelompokkan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Tidak berusaha untuk menghitung, tidak berusaha untuk mengurutkan, karena laki-laki dan perempuan nggak bisa diurutkan. Karena kalau mengurutkan kan harus tahu mana yang pertama, adapun laki-laki dan perempuan nggak bisa dibandingkan secara seperti itu. Jadi hanya untuk mengelompokkan mana kelompok laki-laki dan mana kelompok perempuan. Begitu pula golongan darah. Golongan darah itu kan isinya adalah A, B, O kan gitu. Atau kalau misalnya ada yang resus, negatif dan seterusnya itu juga bisa. Tapi yang jelas dari golongan darah ini, data-data ini semua hanya berfungsi untuk mengelompokkan mana yang A, mana yang B, mana yang AB, mana yang O. Itu namanya data nominal. Ukuran data nominal. Variabelnya disebut variabel nominal. Contoh yang lain yang dalam dunia pendidikan misalnya jurusan. Jurusan misalnya jurusan IPA, IPS gitu ya. Bahasa kalau di SMA misalnya. Jadi ini adalah contoh dari data nominal, ukuran data nominal. Ini semua nominal. Kenapa nominal? Karena ini tidak bisa diurutkan. Urutan itu kan kalau ada angkanya, ini nggak ada angkanya, nggak bisa diurutkan. Dan ini hanya untuk mengelompokkan mana yang anak IPA, mana yang anak IPS, mana yang anak bahasa kan gitu. Ini contoh dari variabel nominal yang lain. Jadi variabel 3 yang bisa saya beri contoh di sini ada variabel jenis kelamin, golongan darah, jurusan, nanti ada lagi minat, ada lagi bakat, ada lagi misalnya pendidikan orang tua, atau misalnya status kepegawaian, status pernikahan, itu semuanya adalah variabel nominal karena hanya berfungsi untuk mengelompokkan. Yang selanjutnya ada variabel ordinal. Ukuran data ordinal itu adalah jika variabel datanya itu hanya berfungsi untuk mengelompokkan dan mengurutkan. Nah, sekarang ditambah satu lagi.
satu fungsi selain mengelompokkan, si variabel ini punya fungsi lagi yaitu untuk mengurutkan. Contoh yang paling mudah, karena ordinal itu kan dia dari kata orde. Orde itu kan pengurutan. Data yang bisa dikatakan ordinal itu sebetulnya kebanyakan dia berkaitan dengan ranking. Ranking atau apa ya? Bisa juga klasmen atau peringkat juga bisa ya. Peringkat. Berarti yang termasuk, karena apa? Karena ranking ini kan datanya berarti yang ranking 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Klasmen itu misalnya dalam Liga Inggris yang menempati peringkat 1 sampai peringkat 20. Peringkat misalnya peringkat si kabupaten atau kota dengan UMR tertinggi sampai yang terendah itu namanya peringkat. Yang ranking 1 sampai ranking 20 misalnya. Itu semua adalah peringkat, itu klasmen, itu adalah ranking. Dan itu memiliki dua, kan ranking ini kan berarti datanya itu nanti ada 1, 2, 3, seterusnya gitu kan. Misalnya sampai 20, itu namanya ranking. Begitu pula klasmen peringkat pun sama seperti itu. Dan itu dia bisa berfungsi untuk mengelompokkan misalnya, dikelompokkan mulai yang dari 10 besar sama yang di atas 10 besar. Itu kan bisa untuk mengelompokkan. Atau yang masuk ke 3 besar dengan yang tidak masuk 3 besar, itu kan juga mengelompokkan. Tetapi untuk ordinal, dia tidak hanya mengelompokkan, dia juga bisa mengurutkan. Mulai dari yang peringkat pertama sampai peringkat terakhir, itu namanya mengurutkan. Dan datanya itu disebut sebagai data ordinal. Ordinal itu apa? Kalau dia berfungsi untuk mengurutkan dan juga mengelompokkan, itu namanya ordinal. Lalu yang selanjutnya untuk ukuran data yang interval. Jadi kalau untuk interval ini ditambah satu sifat lagi. Jadi kalau ada sifat yang pertama tadi yaitu mengelompokkan, lalu ada sifat mengurutkan, lalu ditambah lagi sifat yaitu melakukan operasi hitung. Jadi ada 3 fungsinya. Jadi kalau suatu data, suatu variabel kok memiliki 3 fungsi ini, maka variabel tersebut disebut sebagai variabel interval. Contohnya, misalnya nilai IPK. Nilai IPK itu contoh dari variabel interval. Kenapa demikian? Ya, kita bahas nanti. Saya kasih 2. Misalnya nilai IPK dengan tinggi badan. Tinggi badan itu juga merupakan variabel data interval. Variabel interval, ini semua adalah variabel interval. Datanya itu nanti data interval. Kenapa demikian? Karena dia memiliki 3 fungsi ini, yaitu fungsi untuk mengurutkan, mengelompokkan, dan juga melakukan operasi hitung. Yang pertama mengelompokkan. Kalau misalnya saya memiliki data dari 100 mahasiswa, saya bisa mengelompokkan mana yang termasuk IPK di bawah 2 dan mana yang IPK di atas 2. Saya bisa mengelompokkan. Artinya nilai IPK itu bisa mengelompokkan. Karena yang namanya nilai juga pasti bisa mengelompokkan. Lalu yang selanjutnya apakah bisa diurutkan? Bisa. Saya dari 100 mahasiswa bisa mengurutkan mana yang IPK-nya paling tinggi sampai IPK-nya paling rendah dan juga sebaliknya. Berarti nilai IPK bisa untuk mengurutkan. Tetapi selain itu, IPK juga bisa saya hitung. Misalnya, dari 100 mahasiswa saya bisa jumlahkan semuanya, lalu saya bagi 100. Sehingga nanti ketemu rata-rata dari setiap mahasiswa. Maksud saya rata-rata nilai mahasiswa 100 tadi. Nilai IPK rata-rata dari 100 mahasiswa. Berarti saya bisa melakukan operasi hitung. Operasi apa? Operasi rata-rata. Saya juga bisa mengurangkan. Misalnya, ada si A yang IPK-nya itu 3,9, si B IPK-nya 3. Berarti selisihnya itu adalah 0,9. Nah, itu namanya operasi hitung. Makanya di dalam data interval, nama lain dari bisa melakukan operasi hitung itu adalah bisa mencari selisih. Jadi kalau suatu data nilai kok bisa dicari selisihnya, selisih itu kalau bahasa Jawanya KCE gitu ya, bisa dicari kaceknya, bisa dicari selisihnya, itu namanya data interval. Contohnya tadi ada 3,9, ada 0,3.
ada 3, berarti selisihnya adalah 0,9. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, bukannya ranking tadi juga bisa dicari selisih? Misalnya tadi ini ya. Kalau ranking itu nggak bisa. Misalnya gini, peringkat ranking si siswa A dengan siswa B. Si A ranking 1, si B ranking 5. Kita nggak bisa katakan selisihnya itu 4, nggak bisa. Karena ranking itu bukan angka untuk dihitung, diselisihkan gitu, bukan untuk seperti itu. Lagi pula, misalnya, si ranking 1 dengan si ranking 2, ini dia hampir 11-12. 11-12. Artinya, ranking 1 dan ranking 2 ini ternyata dia memang pintarnya hampir sama. Cuman di si ranking 1 lebih beruntung aja. Tapi si ranking 3 ini sebetulnya ini sangat jauh dengan 2 orang yang ini. Berarti apa? Selisih antara 1 dan 2 dan 2 dan 3 ini selisihnya sangat berbeda. Karena berbeda maka ini bisa kita katakan pula ini tidak bisa dicari selisihnya. Contoh yang lain tadi, si ranking 5 dengan ranking 1 itu nggak bisa kita katakan selisih rankingnya 4 gitu, nggak bisa. Karena ranking itu bukan untuk dicari selisihnya. Berarti ranking nggak bisa dicari selisihnya, maka ranking itu bukan data interval. Yang data interval di sini contohnya adalah nilai IPK. Karena bisa diurutkan, bisa untuk mengelompokkan, dan bisa dicari selisihnya, atau bisa melakukan operasi hitung. Contoh yang lain tinggi badan. Tinggi badan pun demikian. Misalnya ya, tinggi badan ada yang 150, 160, 180 misalnya. Dari tinggi badan ini adalah data yang interval. Kenapa? Karena pertama ini bisa untuk mengelompokkan. Misalnya saya ingin mengelompokkan antara yang tinggi badannya itu termasuk pendek dan yang termasuk tinggi. Dengan saya memberikan acuan pendek itu kalau di bawah 160, tinggi itu kalau di atas 160 misalnya. Berarti kan saya bisa mengelompokkan mana yang termasuk tinggi, mana yang termasuk pendek. Berarti bisa untuk mengelompokkan, itu yang pertama. Yang kedua, tinggi badan bisa diurutkan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berarti tinggi badan itu adalah data yang bisa untuk mengurutkan, variabelnya bisa untuk mengurutkan. Selain itu saya juga bisa mencari selisih. Kalau ada 2 orang, yang satu 150 cm, yang kedua 160 cm, berarti selisihnya itu adalah 10 cm. Yang satu 160, yang satu 180, berarti selisihnya adalah 20 cm. Berarti bisa dilakukan selisih, operasi pengurangan. Selain itu, kalau misalnya saya punya 10 orang dengan data tinggi badan tertentu, saya bisa mencari berapakah tinggi badan rata-rata dari 10 orang tadi. Berarti apa? Bisa dilakukan operasi hitung rata-rata. Bisa juga dikalikan, bisa dikurangi, bisa ditambah. Maka artinya ini bisa dilakukan operasi hitung. Karena bisa dilakukan operasi hitung, maka ini termasuk data interval. Yang terakhir adalah data rasio. Kalau rasio ini termasuk yang paling lengkap ya. Paling lengkap kenapa? Karena dia fungsinya ada 4. Mengelompokkan, mengurutkan, melakukan operasi hitung atau bisa dicari selisihnya. Yang terakhir adalah memiliki angka 0 absolut. Contohnya, contoh dari data ini adalah nilai-nilai ya. Misalnya nilai mata pelajaran, nilai MTK. Yang lain misalnya misalnya terkait nilai IPK. Nilai IPK nggak bisa, nilai matematika, terus misalnya prestasi yang diraih, jumlah saudara. Ini semua ini adalah contoh dari variabel data. Misalnya subjeknya siswa. Siswa yang dipilih adalah nilai matematika. Nilai matematika itu kan nanti akan ada yang nilainya itu misalnya 60, 50, 90 kan gitu. Ada banyak variasi untuk nilai matematika, ada 50, 60, 90. Tetapi ini juga memungkinkan ada siswa yang nilainya 0 karena salah semua. Data ini bisa mengelompokkan mana yang remedial, mana yang nggak remedial. Bisa untuk mengelompokkan. Bisa untuk mengurutkan antara nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Bisa untuk melakukan pencarian selisih. 60 dikurangi 50 artinya ada selisih 10.
siswa A dengan siswa B karena nilainya 50-60 berarti selisihnya 10. Selain itu bisa dilakukan dicari ada nilai 0, artinya memungkinkan terjadinya nilai 0. Memungkinkan ada siswa yang mendapatkan nilai 0. Itu namanya data rasio karena memiliki 4 fungsi. Mungkin pula ada yang bertanya, loh Pak, kenapa kok di sini nilai IPK itu adalah data interval, bukan data rasio? Karena IPK itu tidak ada rumusnya, IPK-nya itu 0, itu memang nggak ada di mana-mana. Artinya fungsinya hanya untuk mengurutkan, hanya untuk mengelompokkan dan juga untuk mencari selisih saja. Dan tidak ada nilai 0-nya. Berarti interval, nilai IPK ini data interval. IPK adalah data interval bukan data rasio karena tidak memiliki IPK 0, tidak memungkinkan adanya IPK 0. Begitu pula tinggi badan. Tinggi badan itu kan nggak mungkin, manusia tinggi badannya 0 cm itu kan nggak mungkin. Artinya tinggi badan itu data interval bukan data rasio karena tidak memiliki kemungkinan adanya data 0. Lalu kalau untuk ini jelas berarti nilai MTK adalah rasio. Prestasi pun demikian. Misalnya prestasi yang dimaksud di sini adalah prestasi kaitannya sama nilai rapot gitu ya. Kalau nilai rapot nggak bisa nih, nilai rapot itu interval. Misalnya jumlah prestasi yang diraih gitu. Misalnya Anda ketika ingin mendaftar di perguruan mana atau di dalam lomba apa, lalu suruh mencantumkan berapakah jumlah prestasi yang pernah Anda raih misalnya ya. Lalu Anda mencantumkan 3 prestasi. Yang pertama saya pernah juara ini, yang kedua pernah juara ini, yang ketiga pernah juara ini gitu. Tapi mungkin aja ada yang mengisi saya prestasinya 0 karena belum pernah mendapatkan juara apapun. Artinya itu memungkinkan terjadinya 0. Tetapi setidaknya kan ada di situ ada angka-angka. Ada yang prestasinya itu hanya 1, ada yang 2, ada yang 3 kan gitu. Ada yang prestasinya 1, ada yang 2, ada yang 3, tapi juga ada yang 0. Artinya itu adalah data rasio. Jumlah saudara ini juga contoh dari data rasio. Kenapa demikian? Karena jumlah saudara kan berarti ada yang jumlah saudaranya itu 1, ada yang 2, ada yang misalnya 8, misalnya dari 9 bersaudara berarti jumlah saudaranya 8, tapi ada juga yang dia anak tunggal, artinya jumlah saudaranya hanya 0. Dan ini semua itu adalah data rasio. Kenapa? Karena bisa untuk mengelompokkan mana yang termasuk jumlah saudaranya banyak dan sedikit, bisa untuk mengelompokkan. Bisa diurutkan dari yang jumlah saudaranya tertinggi sampai terendah, bisa untuk mencari selisih. Berarti dari si A yang punya 8 saudara, si B yang hanya punya satu saudara, berarti selisihnya adalah 7 saudara, kan bisa. Lalu yang selanjutnya bisa memiliki kemungkinan 0. Artinya ada satu waktu ketika seseorang itu tidak memiliki saudara kandung. Artinya dia hanya anak tunggal. Berarti jumlah saudara adalah contoh dari variabel data yang dia adalah variabel rasio, di mana datanya itu disebut sebagai data rasio. Oke. Itu mengenai ukuran data. Jadi dari variabel yang ditentukan, selanjutnya adalah menentukan kira-kira variabelnya itu termasuk variabel dengan ukuran data apa. Yang selanjutnya mengenai klasifikasi data. Yang pertama, klasifikasi data itu berdasarkan waktu pengambilan datanya itu ada 2, yaitu ada cross section, ada time series. Berdasarkan waktu pengambilan data. Ini contohnya ya. Contoh ini kaitannya sama datanya, sama variabel dan juga datanya. Misalnya data yang diambil itu adalah data dari data dari 20 siswa. Data dari 20 siswa jadi ini tetap semuanya akan mengacu pada variabelnya, maaf. Jadi untuk jenis datanya tentu saja ini kaitannya sama variabelnya. Misalnya tadi saya memilih variabel datanya adalah jenis kelamin. Dari jenis kelamin ini kita bisa menentukan apakah jenis kelamin itu adalah data cross section atau dia adalah data time series. Jenis kelamin ini datanya pasti data cross section. Kenapa dia cross section? CS ya, cross section atau seketika. Nama lainnya adalah seketika. Kenapa? Karena dia tidak berkaitan dengan waktu. Dikatakan di sini time series adalah data yang bergantung waktu. Jenis kelamin itu enggak.
Artinya apa? Cross section yang seketika itu dia membutuhkan sampel lebih besar dari satu sehingga dia bisa dikatakan data. Berarti datanya minimal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sampelnya ada 2, 3, 4, 5. Jadi sesuatu bisa dikatakan data itu kan kalau dia tidak satu tok, lebih dari satu. Nah, untuk data cross section itu dia harus datanya itu siswanya atau sampelnya yang dipilih itu lebih besar dari satu. Misalnya ada yang dipilih itu 5 orang siswa. Maka dari 5 orang siswa itu nanti akan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi kalau hanya dipilih satu siswa, ini nggak bisa. Karena apa? Satu siswa itu tidak akan menghasilkan data yang lebih besar dari satu, karena datanya kalau nggak laki-laki pasti perempuan. Mudahnya, yang namanya data cross section adalah data yang dia itu membutuhkan sampel lebih besar dari satu untuk bisa menjadi data. Kenapa jenis kelamin itu adalah data cross section? Karena dia membutuhkan lebih dari satu orang siswa agar nanti terkumpul 2 buah data. Karena kalau satu siswa dia tidak bisa menghasilkan data lain selain laki-laki saja atau perempuan saja. Lalu kalau data time series itu kebalikannya ya. Time series itu contohnya misalnya tinggi badan. Tinggi badan ini bisa menjadi time series. Tinggi badan bayi misalnya ya. Tinggi badan bayi. Kenapa? Karena dia satu saja bisa cukup. Bisa hanya dengan satu sampel. Jadi untuk mengidentifikasi itu ya lewat sampelnya itu. Kalau cross section itu sampelnya harus lebih besar dari satu. Tapi kalau time series itu satu aja bisa. Misalnya ya, satu sampel, satu orang bayi diteliti tinggi badannya dari waktu ke waktu. Di hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-100. Ternyata tinggi badannya semakin lama naik berapa milimeter terus naik. Artinya apa? Nanti dari 100 hari akan terkumpul 100 data. Karena waktu pengambilannya itu 100 hari, 100 kali pengambilan, maka akan terkumpul 100 data. Walaupun hanya dari satu buah sampel. Satu buah sampel bisa menghasilkan 100 data. Tapi kalau jenis kelamin kan nggak bisa. Jenis kelamin itu tidak bergantung waktu. Kita mengambil satu orang siswa, satu jenis kelamin, mau diteliti sampai 1000 tahun, itu ya yang namanya laki-laki ya pasti laki-laki terus, nggak bisa berubah jadi perempuan kan gitu. Jadi dia tidak akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Makanya dikatakan yang namanya cross section itu tidak bergantung waktu, sedangkan time series itu bergantung waktu. Contoh dari cross section itu jenis kelamin, contoh dari time series itulah tinggi badan kalau waktu pengambilannya dari waktu ke waktu. Atau mudahnya kalau pengen contoh yang lain, kalau cross section itu intinya dia mengambilnya itu seketika aja bisa. Kalau time series mengambilnya harus dari waktu ke waktu. Dan dari waktu ke waktu itu akan terjadi perbedaan data. Kalau cross section itu satu kali pengambilan selesai, tidak harus besok dan besoknya lagi. Tapi kalau time series itu harus dari waktu ke waktu. Itu klasifikasi data berdasarkan dari waktu pengambilannya. Lalu yang selanjutnya dilihat dari tingkat kekontinuitasannya. Ada data discrete, ada data kontinu. Discrete itu mudahnya ya. Kalau saya dengan bahasa yang simpel, discrete itu tidak ada komanya. Tidak ada koma. Tidak ada koma. Kalau ini ada komanya. Ada komanya. Jadi kalau dia mengandung koma, maka dia discrete. Kalau tidak mengandung koma, dia discrete. Kalau mengandung koma, dia kontinu. Walaupun pengertian yang lebih lanjut, discrete itu artinya tidak terjadi bias antara satu data dengan data yang lain. Kalau kontinu itu ada ketersambungan. Kontinu itu kan artinya ketersambungan. Ada ketersambungan antara data yang satu dengan data yang lain. Contohnya, misalnya saya berbicara mengenai data jenis kelamin lagi.
jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Ini adalah contoh data diskrit. Karena antara laki-laki dan perempuan ini nggak bisa dihubungkan, dan nggak bisa dicari tengah-tengahnya. Nanti kita tidak akan menemukan kemungkinan satu orang siswa yang dia itu laki-lakinya 70%, perempuannya 30%, itu nggak bisa seperti itu kan. Atau ketika kita ditanya siswa A, kamu jenis kelaminnya apa? Saya Pak 1,3, atau saya 0,5 perempuan Pak, nggak bisa seperti itu. Jadi dia kalau pasti itu mudahnya pasti. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan yang ya perempuan. Nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada ketersambungannya. Itu namanya diskrit. Contoh yang lain diskrit. Ini diskrit jenis laki-laki, jenis kelamin, lalu misalnya jumlah saudara tadi ya. Jumlah saudara juga diskrit. Kenapa? Karena kemungkinannya hanya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya ditanya, berapakah jumlah saudaramu? Jumlah saudaranya ada di antara 1 sampai 2, nggak bisa. Nggak ada ketersambungan antara data-data ini, nggak ada. Misalnya jumlah saudaranya berapa? 1,5 Pak, antara 1 dan 2, nggak bisa. Ya kalau nggak 1 ya 0 atau 2 atau 3 kan gitu, pasti. Jadi ada kepastian jumlahnya gitu. Bagaimana kalau continue? Nah, kalau continue itu biasanya dia kaitannya sama ada ketersambungan yang terus-menerus. Ketersambungan yang terus-menerus antara satu data dengan data yang lain. Contohnya yang continue ya ini ya. Contoh yang continue itu misalnya nilai IPK. Nilai IPK ini contoh data continue karena ada misalnya IPK 2, IPK 3 dan IPK 2,5. Itu di antara data-data ini itu masih ada yang lain dan itu continue terus-menerus. Jadi di sini antara 2 sampai 2,5 itu ada 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,45, 2,46. Banyak angka di sini. Makanya kita bisa katakan antara 2 dengan 2,5 itu nyambung secara terus-menerus. Karena nyambung inilah maka dikatakan datanya ini data continue. Contoh yang lain misalnya nilai matematika, tapi nilai matematikanya yang pakai koma-koma, itu juga continue. Kalau nilai tetapi dia kok nilainya itu kalau enggak A, B, C, AB gitu ya. Jadi simbol-simbol itu diskrit. Kalau yang itu diskrit. Tetapi kalau sudah dibuat angka dan banyak komanya, artinya kalau banyak komanya itu kan antara data yang satu dengan data yang lain ada ketersambungan yang terus-menerus, maka dikatakan datanya continue. Jadi contoh yang continue adalah nilai IPK, nilai matematika, nilai mata pelajaran, dan juga biasanya kaitannya sama nilai-nilai sih ya kalau kaitannya sama continue. Tinggi badan, berat badan pun bisa dalam continue. Tinggi badan misalnya berapa tinggi badanmu? 179,85 misalnya pakai alat pengukur tinggi badan yang canggih gitu kan, sehingga antara satu ukuran dengan ukuran yang lain itu bisa dicari ketersambungannya, ada koma-komanya, ada ketersambungan datanya. Nah itu namanya data yang continue. Kalau mungkin agak bingung bagaimana cara membedakan antara continue dan tidak, ya mudahnya tadi bisa dibedakan antara punya koma atau enggak. Walaupun punya koma dan tidak ini kalau untuk angka ya, kalau yang untuk jenis kelamin kan ini bukan angka artinya kita nggak bisa mengatakan koma atau tidak, tetapi antara laki-laki dan perempuan itu ada komanya tidak, maksudnya ada ketersambungannya tidak, ada nggak di antara laki-laki dan perempuan. Kalau nggak ada berarti itu tidak mengandung koma, kalau nggak mengandung koma berarti itu pasti datanya diskrit gitu. Saya harap Anda agak paham ini karena ini kaitannya memang agak sedikit berpikir filosofis ya, agak radikal berpikirnya. Lalu klasifikasi data berdasarkan sumber datanya, ada yang primer, ada yang sekunder. Mudahnya kalau primer sekunder itu dia datanya itu masih asli. Sekunder sudah mengalami pengolahan oleh pihak tangan kedua, tangan ketiga dan seterusnya. Data asli misalnya Anda melakukan wawancara, kalau kualitatif ya, melakukan wawancara langsung ke narasumber, itu namanya data primer. Anda mengambil nilai ulangan dari guru wali kelasnya atau dari TU-nya,
Itu namanya data primer karena mengambil data dari sumbernya langsung. Ya, langsung primer itu data yang mengambil sumbernya langsung. Kalau sekunder itu dia adalah data yang dia itu selain sudah bukan langsung dari sumbernya, ada satu catatan lagi, sudah diolah kembali oleh pihak lain. Ibaratnya karena sudah tidak lewat sumber langsung, berarti kan pasti ada tangan keduanya. Tangan kedua kalau dalam bahasa resellernya kan sudah ada tangan keduanya. Dan si tangan kedua ini sudah melakukan perombakan, sudah melakukan pengolahan dengan caranya sendiri. Maka misalnya kita melakukan observasi mengenai data nilai MTK, tapi lihat datanya ini tidak dari sumber sekolahnya, tidak dari siswanya, tidak dari gurunya, tapi nilai siswanya diambil dari website misalnya. Dan websitenya ini sudah dikelola oleh si pengelola website dan sudah diolah kembali datanya. Nanti namanya data sekunder. Jadi mudahnya kalau sudah mengalami banyak pengalian tangan, apalagi sudah mendapatkan perombakan dari si pengolahnya datanya, maka itu dikatakan data sekunder. Contoh data sekunder tadi ya, data yang diambil dari koran, data yang diambil dari website, data yang diambil dari misalnya surat kabar, data yang diambil dari, dan banyak lagi saya kira. Intinya tidak langsung dari sumbernya, itu data sekunder. Kalau yang dari sumbernya langsung dan belum mengalami perubahan apapun, itu namanya data yang primer. Kalau dari tingkat ke reliabilitasnya ya, reliability-nya mana yang lebih bisa diandalkan, tentu saja data yang primer, karena yang primer itu langsung dari sumbernya. Oke, itu mengenai klasifikasi data. Nah, saya harapkan sekarang Anda sudah mampu untuk menentukan dari tugas pertama yang sudah Anda kumpulkan kemarin. Anda sudah menentukan apa subjeknya, apa variabel masalahnya, variabel terkaitnya apa, variabel kategoriknya apa. Silahkan Anda rumuskan semuanya dalam rumusan sebagai berikut. Jadi seperti ini. Setelah Anda menentukan subjek yang ingin diteliti itu apa, tentukan subjek Anda, ditulis dalam selembar kertas boleh. Subjeknya apa? Secara spesifik. Spesifik itu artinya jumlahnya berapa, lokasinya di mana, jenjang apa, dan lain sebagainya. Saya berikan contoh, misalnya subjeknya adalah misalnya 20 siswa SMA Nurul Huda misalnya. Ini contoh dari subjek. Kalau 20 siswa SMA Nurul Huda berarti karena nggak dikasih keterangan kelas ya, berarti dia dari kelas 1, 2 maupun 3. Spesifik, artinya spesifik kalau sudah ditulis seperti ini kita tahu siapa sih yang mau diteliti. Kalau nggak ada kata SMA Nurul Hudanya berarti kan kita nggak tahu di mana. Nggak dikasih keterangan, kalau misalnya atau lebih dispesifikasikan lagi, misalnya pengen meneliti mengenai kelas 3 yang mau lulus, berarti kan 20 siswa SMA Nurul Huda kelas 3 itu tambahi lagi. Yang jelas spesifik dan tahu mana yang akan sehingga nanti si pembaca tahu siapa sih yang ingin diteliti. Jadi spesifik baik dari jumlah maupun dari klasifikasi yang lain, lokasinya, jenjangnya, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu tadi kan setelah menentukan subjek, itu kan kemarin sudah menentukan variabel masalah, tadi juga sudah menentukannya, variabel masalah, variabel korelasi, dan juga variabel komparasinya. Yang ini gambarannya kan ini contohnya. Menentukan subjeknya siswa, misalnya tadi siswa SMA Nurul Huda 20 jumlahnya, spesifik dijelaskan. Variabel masalahnya nilai matematika, variabel korelasinya adalah motivasi belajar. Lalu variabel komparasi yang dipilih kategoriknya adalah jenis kelamin. Berarti karena sudah menentukan hal ini, subjeknya sudah ditulis, berarti ini PR-nya sekarang. Ada variabel nilai matematika,
variabel motivasi belajar, lalu variabel jenis kelamin. Dari 3 variabel ini silahkan diklasifikasikan sesuai dengan jenis datanya. Contoh, misalnya ini ya, ada nilai matematika, lalu tadi motivasi belajar sama jenis kelamin. Pertama, klasifikasikan berdasarkan ukuran datanya. Ukuran data, nilai matematika dia ukurannya rasio. Motivasi belajar dia ukurannya interval. Motivasi belajar jenis kelamin, ukuran datanya nominal. Kenapa saya bisa menjawab rasio, interval, dan nominal seperti yang saya terangkan tadi? Pastikan Anda benar dalam mengklasifikasikan. Yang kedua, nilai matematika, motivasi belajar, jenis kelamin berdasarkan dari apakah dia cross section atau time series. Oh, ini saya mengambil dari 20 orang siswa secara sekaligus dan tidak bergantung dari waktu ke waktu. Berarti ini bukan data time series tapi cross section. Berarti ini isinya cross section, cross section, cross section gitu. Yang selanjutnya pengen saya teliti dari dia discrete atau continue-nya. Dia dis atau con kan gitu. Dia discrete atau continue. Nilai matematika karena saya nilainya itu memang banyak koma-komanya dan dia ada ketersambungan antara satu data dengan yang lain, continue gitu kan. Minat belajar misalnya datanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, berarti nggak ada komanya, berarti ini saya tulis discrete. Jenis kelamin discrete, seperti itu. Lalu yang selanjutnya berdasarkan primer atau sekundernya. Nilai matematika, motivasi belajar, jenis kelamin saya ngambil langsung dari TU-nya, berarti ini adalah primer gitu. Nanti kalau Anda saya nggak ngambil langsung dari sumbernya, saya ngakses di website, berarti sekunder. Atau nilai matematikanya primer tapi motivasi belajarnya sekunder, bisa saja. Jadi silahkan lakukan ini di bukunya masing-masing. Kalau sudah mengerjakan ini di bukunya masing-masing, nanti saya minta untuk mengerjakan soal Google Form yang saya share via grup. Saya kira itu untuk perkuliahan hari ini tentang bagaimana memulai suatu penelitian, menentukan subjek, variabel masalah, variabel korelasi, kalau ingin membuat penelitian korelasi, variabel komparasi, kalau ingin membuat variabel komparasi, plus jenis dan juga klasifikasinya seperti apa. Besok akan kita lanjutkan tentang setelah ini lalu bagaimana mengumpulkannya kan gitu. Teorinya bagaimana untuk mengumpulkan data. Kita bahas minggu depan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.